Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seladi Fana Rahma dengan NIM B1A121228 dari kelas F dengan dosen pengampu Pak Budi Ardianto. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Project Citizen. Menyelenggarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini pada dasarnya bertolak dari strategi inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research oriented learning, atau belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah yang dikemas dalam model project ala John Dewey. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran PKN dalam rangka menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. Berapa contoh-contoh penggunaan waktu? Langkah pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Langkah kedua, memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Langkah ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Langkah keempat, mengembangkan portofolio kelas. Langkah kelima, menyajikan portofolio. Langkah keenam, merefleksi pengalaman belajar. Kita masuk langkah pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Oleh karena itu, bahan pelajaran bukan saja berupa seonggok fakta, data, konsep, maupun teori, melainkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk keperluan latihan, penulis akan mengambil contoh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai mata pelajaran, yakni berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang memperlihatkan cara hidup yang tidak berkarakter. Contoh masalah perilaku yang buruk dalam berlalu lintas, membuang sampah sembarangan, tidak mencintai lingkungan, perilaku tidak sopan, tidak suka bekerja keras, perilaku tidak konsisten, menyalahgunakan wewenang, dan sebagainya. Langkah kedua yaitu memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Kelas hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Jika para mahasiswa telah memiliki informasi yang cukup, gunakanlah informasi itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas. Tujuan tab ini adalah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian, kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan buat kajian kelas. Berikut contoh-contoh formatnya. Proses pengambilan putusan melalui suara terbanyak dapat dilakukan dua tahap. Tahap pertama, setiap mahasiswa memiliki 3 masalah yang mereka anggap paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemilihan terbuka. Tahap kedua, setiap mahasiswa diminta memilih satu masalah yang dinilai paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas dari 3 pilihan yang tersedia. Pemilihan tahap kedua dapat dilakukan secara tertutup. Kegiatan pada langkah kedua ini banyak memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa. Misalnya, mereka dibiasakan untuk membuat keputusan secara nalar dan penuh keyakinan. Keputusan tidak diambil sembrono, berdasarkan perasaan atau mengikuti kaprah umum. Pengalaman belajar lain yang dipelajari pada kegiatan tahap 2 ini adalah sikap tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan bersama. Sikap melaksanakan keputusan bersama ini lahir setelah para mahasiswa secara bersungguh-sungguh melaksanakan proses pemilihan yang menghasilkan satu keputusan. Siapa yang harus melaksanakan keputusan ini adalah seluruh anggota kelas, bukan hanya kelompok pengusul. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan data dan informasi. Jika panitia telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi. Dalam pencarian itu, nantinya mereka akan menemukan bahwa sumber informasi yang satu mungkin lebih baik dari yang lainnya. Misalnya, kalau pilihan masalah adalah kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih, mereka akan menemukan bahwa seseorang dan atau sekelompok yang ternyata memiliki informasi yang lebih baik dari yang lainnya. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian kelas. Berikut cara mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Kegiatan pada langkah 3 memberikan banyak pengalaman belajar kepada para mahasiswa, di antaranya adalah membiasakan untuk mengambil keputusan dengan dukungan data dan informasi yang akurat.
Pengalaman ini diperoleh para mahasiswa tatkala mereka mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi bahan kajian kelas. Hal lain yang diperoleh dari proses belajar pada langkah ketiga ini adalah kemampuan berkomunikasi. Sebagian dari sumber-sumber informasi berupa narasumber, baik perorangan maupun kelompok. Langkah keempat, yaitu mengembangkan portofolio kelas. Untuk memasuki tahap ini, tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini, mulailah mengembangkan portofolio kelas. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa. Tujuan tahap ini adalah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi berdasarkan data informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Langkah kelima, menyajikan portofolio. Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan showcase dapat dilakukan di hadapan 2-3 orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini, para mahasiswa akan dikenali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil. Pada langkah kelima ini, para mahasiswa belajar berkomunikasikan gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan orang lain untuk menerima gagasan-gagasan tersebut. Langkah terakhir yaitu merefleksi pengalaman belajar. Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki. Untuk memasuki tahap ini, para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bagian tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan bagian refleksi atau evaluasi ini dalam map bagian dokumentasi. Berikut adalah bagian refleksi dan terakhir refleksi. Refleksi pengalaman ini hendaklah merupakan hasil kerjasama antara teman-teman sekelas, sama seperti kerjasama antara mereka yang telah dilakukan selama membuat portofolio kelas. Di samping itu, para mahasiswa juga harus merefleksikan pengalaman belajarnya baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai salah satu anggota kelas. Dosen-dosen dan para sukarelawan yang telah membantu para mahasiswa mengembangkan portofolio akan membantu juga dalam merefleksikan pengalaman para mahasiswa selama melaksanakan kegiatan portofolio ini. Akan lebih baik lagi jika bagian refleksi pengalaman belajar ini dibuat sesuai presentasi portofolio di hadapan teman-teman sekelas, dosen-dosen, dewan juri, pegawai pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Saya rasa itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.